Oke, selamat siang semuanya. Saya bersama dengan preceptor saya. Kebetulan ini saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Ini ada Dokter Citra di sini, Dokter Citra Tobing. Untuk riwayat pendidikannya, beliau dulu bersekolah S1 gelar dokter gigi Dokter di gigi. ya di Universitas Padjadjaran di Unpad. Tahun berapa ya, Dok? Udah lama banget, 2000 berapa ya? Uh, 2001 angkatannya. 2001 ya, Dok. Oke. Iya, jadi udah Selanjutnya, bedanya 15 tahun kan sama kamu. iya, kita beda 14 tahun, Dok. Kemudian ngambil gelar S2 di S2 Manajemen Rumah Sakit di Unpas, betul, Dok? Kalau riwayat Betul. saat ini mungkin dokter bekerja selain di RSUD Alisan, di mana, Dok? Kalau bekerja, Dok? Saya kalau nggak di Alisan, praktek pribadi di Kimia Farma Dago, di Hayden. Jadi kalau nggak lagi di rumah sakit, praktek sendiri. Itu. Oke. Oke deh. Ya, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Aduh, aku teknya salah. Kita sapa terlebih dahulu ya dokternya. Dok, selamat siang, Dok. Hai, Selamat selamat siang. siang. Gimana, Dok? Sehat, Dok? Sehat selalu, alhamdulillah. Hari ini ada praktek, Dok? Ada nih bentar lagi jam 3, jadi makanya Jam 3 ayo praktek ya. kita selesaikan. Ya, kita langsung cepet-cepet ke pertanyaannya aja mungkin ya, Dok ya. Oke, Yuk. tapi sebelumnya, Dok, nanti kita ada sambutan dulu dari Dokter Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun hanya secara virtual seperti ini ya. Nama saya Titik Respati, saya adalah dosen pembimbing para dokter muda yang akan membuat podcast berjudul Dentalk. Dentalk ini adalah peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut tanggal 12 September 2020. Kegiatan ini merupakan kegiatan kreativitas dari kelompok dokter muda Fakultas Kedokteran Unisba yang sangat ingin berkontribusi kepada kesehatan secara umum. Mudah-mudahan saya sangat appreciate kreativitas dan inovasi dari anak-anak bimbingan saya ini. Niat mereka adalah supaya masyarakat secara luas lebih mengenal dan memperhatikan kesehatan gigi dan mulut secara khusus. Secara umum, mereka ingin berkontribusi pada kesehatan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada podcast kali ini akan bermanfaat karena narasumbernya juga adalah narasumber yang sangat luar biasa yang akan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai kesehatan gigi dan mulut untuk dapat dipergunakan oleh kita semua. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan selama masa pandemik ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sukses untuk semua dan untuk para dokter muda, selamat. I'm very proud of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dok. Sebelumnya, Dok, kita gini kan nampung pertanyaan-pertanyaan ya, Dok ya, dari kemarin tuh udah 2 hari kita nge-share tentang kesehatan gigi. Nah, kemudian kita nyediain tuh di bawahnya ada kolom komentar. Nah, kolom komentar ternyata pas kita lihat-lihat ternyata banyak juga nih orang-orang yang memiliki masalah tentang giginya, Dok. Nah, mungkin di sini pasti. Terus kita kan dokter ada kita kan punya preceptor yang lebih expert ya mungkin masalah gigi, yaitu Dokter Citra. Nah, kita mau bertanya nih ke Dokter Citra. boleh. Nah, ini untuk sesi pertama ini kita akan bertanya tentang yang pertanyaan-pertanyaan dari yang si gigi bolong, Dok. Nah, berarti dasar banget ya tentang iya. penyakit yang paling
sering diderita orang-orang giginya bolong? Banyak banget katanya yang giginya bolong nih. Ada pertanyaan yang nomor pertama nih, gigi bolong. Gigi bolong, saya memiliki gigi bolong, terus sering sakit, sebaiknya dicabut apa ditambal ya dok? Nah ini juga sebenarnya di pertanyaan banyak orang dok. Kalau misalnya gigi bolong, itu tuh kapan waktunya untuk dicabut dok? Kapan waktunya untuk ditambal? Mungkin itu yang jadi pertanyaan banyak orang dok. Oke, kita jawab dulu ya. Jadi kalau gigi berlubang itu biasanya giginya udah rusak berarti ya. Jadi ada yang kerusakannya cuma sedikit, ada yang kerusakannya udah besar banget atau udah meluas, udah gede banget gitu. Ketika kita pengen dirawat gigi berlubang ya, ada beberapa cara. Mungkin pertama adalah ditambal. Paling sering kan ya, kita gigi lubang ditambal. Tapi indikasi untuk gigi berlubang terus ditambal daripada dicabut tuh apa sih? Misalnya nih, kalau misalnya giginya lubangnya kecil, boleh kita tambal. Atau misalnya lubangnya atau giginya somplek sedikit, boleh kita tambal ya. Atau mahkotanya masih banyak, terus ya ada bolong kecil-kecil lah, masih bisa ditambal. Tapi ketika berlubangnya sudah besar, misalnya nih mahkota giginya udah nggak ada, terus udah kelihatan warna giginya berubah misalnya, terus udah kayak gede banget lubangnya sampai bahkan mahkotanya pun udah nggak ada sisa. Berarti kalau kayak gitu, nambalnya juga susah ya. Jadi lebih baik kita cabut gitu. Iya dok, berarti kalau misalnya masih kerusakannya dikit-dikit mah belum waktunya dicabut ya mungkin ya dok ya? Kalau iya, misalnya... sayang banget kalau misalnya dicabut. Giginya cuma lumayan kecil terus dicabut kan sayang. Masalahnya nanti berhubungan dengan pada saat kalian makan. Kan ngunyahnya jadi nggak enak ya kalau misalnya giginya nggak ada. Iya, betul dok. Ini juga berarti banyak nih pertanyaan kayak yang gigi seperti apa sih yang harus dicabut dok? Terus apa semua gigi sebaiknya dicabut? Itu kan sebenarnya menjadi basic pertanyaan orang-orang ya dok ya. Ya mungkin barusan sudah terjawab, berarti tetap kalau misalnya menentukannya kita harus kontrol ke dokter gigi. Kemudian nanti oleh dokter gigi baru tuh kita bisa diberikan saran untuk dicabut maupun bisa juga ditambal. Seperti mungkin ya dok. Oh ditambal. Iya begitu betul. Nah ini dok ada pertanyaan lagi nih dok. Kalau misalnya gigi patah dok, kalau misalnya gigi patah sebaiknya ditambal atau dicabut? Apa lalu dilakukan? Lihat. Gitu mungkin. Atau apa? Atau dilakukan apa ini implan? Implan. Oh oke. Jadi tadi giginya kalau misalnya dicabut apa tadi? Sorry dicabut. Kalau gigi depan saya patah, sebaiknya ditambal atau dicabut. Jadi kita harus lihat dulu patahnya segimana patah. Separah apa patahannya. Kalau misalnya patahnya cuman kayak tadi somplek doang, nggak usah dicabut kali, tinggal ditambal aja juga udah oke lagi tuh giginya. Kalau misalnya patahnya setengah, masih bisa ditambal, tapi mungkin tambalannya nggak kayak tambalan biasa, lebih ke kayak veneer atau jadi tambalannya atau kayak jaket. Nah itu baru lebih kuat ya. Kalau misalnya patahnya semuanya, kalau ditambal susah kali ya. Jadi paling kita cabut dan ganti dengan gigi tiruan. Jadi kalau misalnya implan itu salah satu bentuk dari gigi tiruan. Nah gitu. Tapi kalau mau diganti implan boleh. Kalau misalnya mau diganti gigi tiruan seperti bridge atau gigi tiruan yang bisa dilepas pasang, itu juga boleh. Ah ini mungkin jadi pertanyaan juga dok. Kalau orang-orang tuh nanya kalau implan tuh yang kayak gimana sih dok mungkin? Nah bedanya kalau kayak kita masukin skrup ke dalam gusinya, nanti kita biarin seberapa lama, kita adaptasi dulu nih si bahan implannya dengan si gusinya, apa dia alergi atau misalnya dia adaptasinya baik. Ketika adaptasinya sudah baik, baru kita kayak bautin giginya gitu. Jadi secara estetik, dia estetik. Udah gitu untuk kalau misalnya kita ada daya kunyah, dia dapat disalurkan dengan baik gitu. Bedanya dengan kalau misalnya gigi tiruannya kayak lepas pasang atau gigi tiruan yang bridge yang kira-kira nyangkol ke gigi kiri kanannya. Cuman memang mahal. Ada harga, ada barang. Nah gitu. Itu. Ada harga, ada barang. Kalau misalnya
satu implan itu lumayan harganya, mungkin di atas 15 jutaan satu gigi. Berarti sarannya kalau misalnya patah, kalau misalnya giginya udah patahnya udah besar, mending dicabut aja gitu ya dok ya? Kalau misalnya udah nggak ada mahkotanya, memang sebaiknya dicabut akarnya, sisa akarnya, lalu kita ganti dengan gigi tiruan. Oke dok. Nah, selanjutnya dok, ini ada pertanyaan nih dari ibu-ibu hamil. Dok, boleh nggak sih ibu-ibu hamil cabut gigi sebenarnya? Oke, kalau untuk biasanya, kalau ibu hamil memang tindakan cabut gigi kalau bisa dihindari. Jadi khususnya nih buat ibu-ibu muda, pengantin muda, kalau misalnya kalian mau menikah atau pas setelah menikah, sebelum kalian hamil, coba periksa dulu ke dokter giginya. Apa harus dibersihin karang gigi, apa ada gigi yang mesti dicabut atau mesti ditambal. Karena ketika hamil terus sakit, nah itu agak repot ya. Secara minum obat kita nggak bisa sembarangan. Udah gitu untuk tindakan pada trimester awal dan trimester akhir biasanya ada beberapa objin yang memang tidak memperbolehkan untuk dilakukan tindakan pencabutan atau tindakan-tindakan gigi gitu. Terus tapi ada juga beberapa objin yang membolehkan untuk pencabutan gigi pada saat lagi hamil. Mungkin untuk mengurangi infeksi ya. Jadi daripada ada infeksi, kita dihilangkan aja infeksinya gitu. Mungkin dengan pencabutan. Tapi itu juga harus konsul dulu dengan objinnya. Oke. Berarti sebenarnya mah screening ya dok ya, ditekaninnya ya sebelum pernikahan ya. Ini kayak gitu ya dok? Iya, jadi jangan screening yang kayak darah. Biasanya kalau mau nikah screening darah segala macam kan, bahkan gitu sampai ya, ada DNA segala macam. Tapi gigi lupa, padahal sakit gigi itu kan gak enak. Sakit gigi sama sakit hati kan mirip-mirip ya. Iya dok, saya sering sakit hati dok. Sorry, jadi curhat, maaf. Nih dok, kita next aja dok pertanyaannya dok. Boleh. Gini dok, ini kan ada permasalahan. Contohnya kan kita yang jadi permasalahan bahwa kita yang umur 20 sampai 25 itu masalah pertumbuhan gigi bungsu dok. Terus. Nah, pertumbuhan gigi bungsu. Nah, untuk idealnya pertumbuhan gigi bungsu itu kapan sih dok? Oke, jadi kalau misalnya gigi bungsu adalah gigi geraham terakhir yang muncul di dalam rongga mulut kita nih. Oke. Munculnya dia itu mulai pada usia kita ABG. Sekitar umur 17-18 tahun, nah itu udah mulai muncul. Ketika umur kita udah mencapai 20-an, nah itu lagi lucu-lucunya tuh munculnya. Jadi kadang pada usia sekitar kalian ya, bukan kita ya. Kalau aku udah jauh lebih tua. Tapi usia kalian yang 20-an. Usia 20-an. Mungkin itu emang lagi ya sekali lagi lucu-lucunya tumbuhnya. Ada yang mungkin tumbuhnya sempurna, keluar semua giginya. Ada juga yang mungkin miring atau bahkan nggak keluar sama sekali. Atau bahkan memang tidak ada benihnya dari sananya gitu. Jadi kalau misalnya gigi molar ketiga itu, memang sebaiknya kita melakukan pemeriksaan foto ronsen dulu. Jadi kita bisa lihat nih, si gigi molar ketiga atau gigi geraham atau gigi bungsu ini ada atau enggak. Tumbuhnya baik atau enggak, tempatnya ada atau enggak. Jadi kalau misalnya dari foto ronsen, kita bisa lebih ngira-ngira, oh kayak gini nih keadaan si gigi bungsu ini. Nah, ketika sudah ada keluhan, misalnya nih, giginya tumbuhnya sakit, atau nggak tumbuh tapi sakit, atau bahkan nggak bisa buka mulut misalnya. Nah, jadi ketika udah ada keluhan-keluhan yang nggak nyaman, intinya kan kitanya jadi nggak nyaman ya. Nah, kalau misalnya ada keluhan, sebaiknya segera diperiksa ke dokter gigi, karena ya paling-paling sih dicabut gigi ya. Gitu. Terus ada pertanyaan mungkin datangnya kayak gini dok. Nih kalau saya kayak saya nih umur 24 tapi gigi bungsunya belum tumbuh, terus gimana? Nah kayak gitu dok mungkin pertanyaannya nanti.
katanya. Nanti makanya harus foto ronsen itu. Siapa tahu memang nggak ada benihnya. Syukur memang kalau nggak ada benihnya. Jadi kan nggak repot ya. Tapi kalau misalnya ternyata belum tumbuh itu karena posisinya miring. Miring nih, gini nih, tidur cantik nih, bobo cantik. Nah, kalau misalnya bobo cantik, selama dia memang tidak ada keluhan yang tadi saya sebutin tuh, sakit kepala, nggak bisa buka mulut, dan misalnya jadi sakit ke leher, segala macam, selama nggak ada keluhan, mau dibiarin, ya udah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah ada keluhan, nah, itu yang harus kita tindak lanjuti. Berarti dan beneran dok, itu gigi bungsu itu mungkin sampai sekarang ya, saya juga nih masih sakit banget. Kadang ada sakitnya, kadang enggaknya. Mungkin kalau misalnya dia udah ngerasa sakit gitu, apakah perlu dikasih medikasi kayak minum obat segala macam mungkin dok? Boleh. Kalau misalnya ada keluhan nih, misalnya keluhannya sakit nih, nyut-nyutan, aduh nggak bisa tidur, apa segala macam, lagi nonton Korea aja sakit gigi, kan nggak enak ya. Nah, itu boleh dikasih pengobatan. Misalnya mau dikasih analgesik, boleh. Misalnya penahan sakit, enggak. Tapi ketika, biasanya nih, kadang-kadang ada beberapa kasus, pada saat gigi bungsunya tumbuh, ada infeksi. Nah, kalau misalnya ada infeksi, berarti kita harus melibatkan antibiotik, biar sakitnya cepat reda. Terus ada lagi obat-obatan yang bisa membantu meredakan misalnya ada inflamasi atau pembengkakan sedikit atau rasa tidak nyaman, kita bisa pakai yang namanya obat kumur. Tapi obat kumurnya benar-benar yang obat untuk kumur gitu. Jadi bukan obat kumur atau mouthwash yang sering kita lihat di supermarket atau dijual di convenience store gitu, tapi yang benar-benar obat kumur. Mungkin kalau misalnya itu kan permasalahan kalau misalnya kita belum tahu nih apakah kita punya gigi bungsu atau enggak. Itu kan permasalahannya itu. Kalau misalnya permasalahannya kita udah punya gigi bungsu nih, Nok. Udah ada kita udah kelihatan. Cuman gigi bungsunya itu enggak rata, Dok. Itu gimana, Dok, kalau kayak gitu, Dok? Gigi bungsu nggak rata tuh gimana ya? Aku lagi ngebayangin dulu gigi bungsu yang nggak rata tuh gimana? Saya ngalamin mungkin ini sendiri. Kali ya, miring kali ya. Iya, miring kali ya. Iya, Dok. Iya, miring. Mungkin ya, kalau misalnya miring. Kalau saya bisa miring nih. Kalau saya sih, Dok. Gimana? Kalau saya, Dok, biasanya kan kalau gigi tuh benar-benar kayak gitu, Dok. Nah, kalau si gigi yang bungsunya itu agak lebih mencong ke kiri atau mencong ke kanan mungkin kayak gitu, Dok. Oke, bisa. Jadi miring ya, misalnya kalau anggap yang dimaksud adalah giginya miring. Ketika gigi bungsunya miring terus melukai mukosa atau pipi bagian dalam, jadinya sariawan atau pipinya sering kegigit gitu kan. Misalnya nih pipi saya kayak tembemnya luar dalam nih kan, jadi sering kegigit ya. Terus kalau misalnya giginya posisinya di luar lengkung, nah ketika gusinya kegigit terus kan jadinya malah jadi ada lesi gitu. Bisa jadi sariawan atau buruk-buruknya jadi yang lebih parah lagi gitu. Jadi daripada kita misalnya memperparah keadaan atau misalnya udah ada ketidaknyamanan, memang sebaiknya diambil aja giginya. Karena kalau untuk kita yang rahangnya Asia, ini kecil-kecil ya, mungil-mungil gitu. Nggak seperti orang misalnya yang khususnya misalnya kalau di Indonesia atau di Jawa ini lebih kecil gitu si rahang kita. Jadi biasanya kalau makan tuh cuman paling sampai geraham kedua lah. Kalau gigi bungsu kadang-kadang dia nggak ada fungsinya. Jadi daripada dia bikin rewel, bikin semua orang riweh, mendingan kita cabut aja giginya gitu. Ya mungkin ya gitu, Dok. Jadi yang sering banget tuh, apalagi umur-umur kayak saya nih, Dok. Lagi benar-benar lagi remaja, bukan remaja siapa lagi lucu-lucunya, betul, Dok. Nah kayak gitu itu mungkin untuk permasalahan gigi bungsu. Nah selanjutnya mungkin, Dok, kita ke topik selanjutnya kayak untuk perawatan gigi, Dok. Nah, kita kan secara umum tahu lah ya kalau misalnya perawatan gigi itu yang pertama mungkin untuk dari gosok gigi. Nah, selanjutnya mungkin untuk yang advance ke dokter giginya mungkin kayak scaling nih, Dok. Nah, kita ngobrolin tentang scaling. Nah, untuk scaling sendiri itu
kan banyak nih teman-teman yang masih ragu nih dok untuk ke dokter gigi. Soalnya mereka belum punya bayangan. Kita tuh mau diapain sih di scaling, itu tuh mau diapain gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, belum pernah seumur belum pernah yang namanya scaling. Oke. Jadi kalau scaling itu nama kerennya dari bersihin karang gigi. Jadi makanan-makanan yang nyangkut di gigi-gigi kita itu biasanya mengeras kalau memang tidak ikut kesikat atau tidak dibersihkan. Ketika mengeras, akhirnya menjadi yang namanya karang gigi atau kalkulus. Karang gigi ini bagus nggak sih? Ya enggak lah ya. Kan awalnya juga dari sisa makanan ya, jorok ya berarti ya kalau misalnya nggak sampai nggak kesikat gitu. Jadi dia bisa bikin gusinya berdarah, atau misalnya bisa bikin giginya goyang kalau misalnya parah-parahnya banget. Atau ya hal yang paling sering deh, bau mulut. Nah, kan gak enak kan? Iya. Apalagi misalnya usia-usia kalian adalah usia-usia, kalau zaman bahasa saya namanya mejeng ya. Jadi lagi, benar nggak? Lagi perlu-perlunya mejeng dong kan ya. Harus tes pasar, cek ombak. Masa sih ketika kita cek ombak, tapi giginya jelek atau bau mulut. Misalnya nih, Panji, kamu kenalan nih sama cewek. Terus kan iya asa bararau gitu, kok asa asem nih ya orang nih gitu. Nah, mungkin dari si halitosis atau bau mulut itu. Dan penyebab bau mulut itu memang paling banyak dari karang gigi, atau karena intinya sih kayak ada perkumpulan bakteri gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kayak gitu kan males ya, mendingan dibersihin kan. Nah, dibersihin itu yang namanya scaling tadi gitu. Jadi si karang giginya biasanya pakai alat yang ultrasonik gitu, terus dia gitu ada cipratan-cipratan airnya sedikit. Nah, terus tapi dia bisa menghilangkan si kalkulus atau karang gigi tersebut. Kalau misalnya kita sikat gigi doang, bisa nggak sih kalkulusnya atau karang giginya copot? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu jadi harus ke dokter gigi untuk dibersihkan karang giginya. Linu nggak dok? Linu banget gitu. Tapi kan kalau mau cantik harus ada usaha, benar nggak? Betul. Kalau kamu mau ganteng harus ada usaha. Kecuali memang dari sananya ganteng, ya udahlah itu bonus gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau ikhtiar pengen giginya bagus terus wangi mulutnya, ya itu harus dibersihin karang gigi itu. Lino-lino dikit nggak masalah kok, tapi nanti hasilnya sesuai lah gitu. Mungkin sesuai ya dok dengan kata-kata orang mah apa beauty is fine itu benar-benar. Oh iya banget. Mungkin kalau cewek-cewek ya beauty is pain, total pain. Pain, sorry. Sakit. Sakit, iya betul. Iya dok, kayak gitu. Nah, baru pertanyaannya untuk scaling itu sendiri dok. Itu kan sebenarnya kayak lebih ke tahap selanjutnya dari membersihkan gigi ya dok ya. Itu idealnya lebih berapa kayak bulan? Advance-nya dari sikat gigi. Kalau misalnya untuk scaling itu dok, ini pertanyaannya berapa tahun sekali sih dok? Jadi setahun sih ya 6 bulan sekali, berarti setahun 2 kali ya. Tahun 2 kali untuk pembersihan karang gigi. Karena biasanya memang udah muncul lagi tuh si karang giginya ketika sudah 6 bulan. Misalnya nih, kalau tapi beda-beda ya semua orang ya. Kalau misalnya kalian bisa menjaga giginya dengan baik, biasanya 6 bulan sekali cukup. Tapi misalnya nih, sikat giginya nggak rajin atau males-malesan. Atau yang paling males tuh kan sikat gigi sebelum tidur kan. Itu males banget kan. Kadang udah capek, udah males banget. Aduh, aku udah gak mau sikat gigi deh, pengen tidur. Nah, itu lebih cepat pertumbuhan karang giginya. Jadi mungkin belum 6 bulan, udah kalau sikat gigi nih, ciri-ciri ada karang gigi dan harus di scaling. Yang paling gampang ketika kamu sikat gigi, gusinya berdarah. Nah, itu berarti gusinya udah agak bengkak-bengkak dikit tuh. Kenapa sih bisa bengkak? Ya, dari karang gigi itu. Jadi, misalnya nih belum 6 bulan, tapi aduh kayaknya udah nggak enak. Atau kamu ngaca pun udah kelihatan nih ada karang giginya. Atau pas sikat gigi udah berdarah. Nah, boleh di scaling lagi. Sebelum misalnya 6 bulan, misalnya 4 bulan, udah banyak lagi plaknya, kalkulusnya, boleh di scaling. Berarti kalau misalnya ada karang gigi itu masih tenang ya dok ya? Masih bisa dibersihin gitu ya dok?
Masih bisa dibersihin. Tapi kan kalau misalnya sebenarnya yang paling efektif adalah sikat gigi. Ketika kita sikat giginya memang bagus, baik, waktunya tepat, cara sikat giginya juga benar, biasanya karang gigi juga lama banget terbentuknya gitu. Gitu. Ya, mungkin teman-teman itu ya yang udah nanya-nanya ya. Nah, selanjutnya nih dok, pertanyaannya. Pertanyaan, kan tadi kan seputar membersihkan gigi ya, berarti kan giginya udah masih kotor. Nah, sekarang kalau giginya udah bersih dok, pengen lebih putih, Okay. Gimana tuh dok? Okay. Kalau misalnya nih pengen giginya putih, misalnya untuk scaling bisa bikin giginya tampak cerah sedikit karena tadinya kotor kan, di scaling jadi bersih. Oke. Tapi kalau misalnya nih Panji nih pengen jadi giginya lebih putih dikit nih, lebih putih lagi misalnya, lebih shining, shimmering, splendid misalnya giginya pengen kayak artis-artis pengen putih banget, boleh. Namanya bleaching. Jadi si giginya nama kerennya dari mutihin gigi. Ada si Mbak lewat. Yes. Jadi memutihkan gigi ya. Jadi memutihkan gigi itu harus ke dokter gigi karena ada alat-alat yang khusus, bahan-bahannya khusus. Nanti bahannya diaplikasikan ke si giginya, lalu nanti dikasih sinar. Nanti beres itu giginya bisa naik. Warnanya bisa naik, bisa sampai 5 sampai 6 shade. Misalnya dari kuning langsat bisa jadi putih gitu. Oke. Gitu ya dok. Berarti ini mungkin pertanyaan terakhir dok. Kalau bleaching itu apa sih dok katanya? Bleaching itu tadi bersihin atau mutihin gigi. Nah, mutihin gigi itu namanya bleaching. Kalau bersihin gigi namanya scaling. Kalau misalnya nih giginya Panji kayaknya nggak puas nih naik cuman 5 shade. Pengen lebih glow in the dark misalnya giginya saking putihnya dia kalau misalnya nyengir di kegelapan langsung nyala gitu ya si giginya. Itu bisa kita pakai yang namanya veneer. Nah, kayak artis-artis tuh. Kalau artis-artis biasanya selain bisa bikin giginya rapi, veneer itu juga tingkatan keputihannya bisa kita atur lebih putih atau lebih kuning gitu. Cuman memang kalau misalnya bleaching dan scaling hanya aplikasi obat atau hanya dikasih alat gitu ya. Tapi kalau misalnya veneer kita kayak bikin gigi tiruan gitu. Dok, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, dok. Boleh. Ini untuk pertanyaan terakhir. Kalau misalnya gini, dok, untuk di masa kayak sekarang nih, dok, kan kita serba nggak boleh keluar kan, dok ya. Jadi kita harus diam di rumah. Mungkin ada orang-orang yang ingin mungkin mengontrolkan giginya ke dokter gigi, tapi mereka masih ragu-ragu gitu untuk berangkat ke klinik gigi. Itu gimana dok? Kalau misalnya pada masa pandemi kayak gini sebenarnya ke dokter gigi boleh nggak sih dok? Kontrol gigi kayak membersihkan gigi seperti itu. Ya, jadi sebenarnya untuk masa pandemi ini ada beberapa kriteria yang memang apa sih yang harus ke dokter gigi itu yang kayak gimana sih kasusnya gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada perdarahan nggak berhenti boleh ke dokter gigi. Terus misalnya giginya patah atau trauma pada gigi dan darah wajah, misalnya kecelakaan nih, kamu jatuh dari motor, kena muka duluan, nah kan, itu kan darurat ya keadaannya, boleh langsung ke dokter gigi. Terus misalnya sakitnya udah nggak nahan banget, nyerinya udah nggak tertahankan, udah deh pokoknya kamu udah kayak pengen meninggal kalau kata anak-anak zaman sekarang ya. Kayak sakitnya udah nggak dulu, sakitnya pengen meninggal, nah itu boleh ke dokter gigi. Terus kalau misalnya ada pembengkakan misalnya, gusinya bengkak atau memang kayak ada abses atau nanahnya gitu, itu boleh ke dokter gigi. Jadi itu adalah keadaan darurat untuk ke dokter gigi pada masa pandemi. Tapi misalnya nih, sekarang kan udah banyak klinik juga ya yang buka. Jadi untuk memilih klinik yang aman, nah kita saya sarankan cari klinik atau dokter gigi yang memang
protokol kesehatannya baik. Misalnya nih, ke kliniknya disediain gown atau apa namanya, celemek gitu ya, kayak celemek biar nggak kotor-kotor nanti baju kita. Terus cari yang protokol kesehatannya memang oke. Terus yang kedua, yang pakai appointment. Kenapa sih harus yang pakai appointment? Biar kita di tempat tunggunya nggak banyak orang. Jadi kita udah jelas nih, kamu datang appointment jam 3, datang jam 3. Memang pas gilirannya. Nanti appointment berikutnya misalnya yang jam 4, kamu sudah beres, sudah pulang, datang lagi pasien berikutnya. Jadi tidak ada penumpukan di ruang tunggu, gitu ya. Terus udah gitu, bawa barang yang seminimal mungkin. Misalnya nih, Panji mau ke dokter gigi nih, tapi barang bawaannya nggak gembol, tau nggak gembol ya, segala dibawa. Nah, kalau misalnya yang bawa kendaraan, taruh aja dulu di kendaraan, cuman bawa handphone, dompet, saku, udah gitu. Jadi kita meminimalisir kontaminasi pada barang-barang kita. Terus kalau misalnya sempat kita ngecek kliniknya, cari yang memang ventilasi atau layout-nya memang bagus, sirkulasi udaranya gitu, dan dia didisinfeksi dengan baik gitu. Itu untuk tips pemilihan klinik gigi ya. Bisa langsung promosi klinik gigi dokter mungkin dok sekalian langsung. Nanti bisa di Japri. Oke. Ya, mungkin sekian aja buat pertanyaannya buat episode yang sekarang. Jadi mungkin kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Dokter Citra. Oke. Teman-teman, mungkin segitu aja untuk ngobrol-ngobrol sama Dokter Citranya. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.